Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya sehingga kita dipertemukan kembali dalam kajian pekanan kita yang membahas sejarah hidup Nabi. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umatnya yang senantiasa istiqomah. Baiklah, kita langsung saja. Tema kita saat ini setelah yang kemarin dua sesi Futuh Mekah, kali ini membahas tentang Perang Hunain. Ya Ustaz ya? Baik, langsung saja waktu dan tempat kepada Ustaz Daniel Barkah, dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga terlimpah curah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin khatiman rahimakumullah, sebelum buka slide barangkali mohon izin nanti di slide ke-7 dipindah ke slide pertama. Ya, ada salah penempatan. Slide ke-7 jadi slide pertama. Baik. Di slide ke-7-nya yang ada gambar, nah itu. Dipindah ke slide pertama. Baik teman-teman semuanya, Allah muliakan. Jadi kita masuk pada Perang Hunain. Ini ada beberapa kisah dalam Perang Hunain ya. Jadi saya rasa ini nanti akan berhubungan dengan gerakan atau aliran tertentu dalam Islam yang kemudian nanti bikin rusuh. Selalu bikin rusuh di dalam setiap perjalanan sejarah umat Islam yang kita kenal dengan nama Khawarij. Bahkan nanti dalam penjelasan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala itu beliau menyampaikan bahwa awalul bid'ah zuhuran fil Islam adalah al-Khawarij. Jadi bid'ah pertama yang ada dalam tubuh umat Islam itu adalah Khawarij. Jadi ini awal mula kenapa lahirnya Khawarij dari Perang Hunain. Jadi satu itu tentang tokohnya nanti Dzul Huwaisirah ya. Tokohnya Dzul Huwaisirah mungkin tidak di malam hari ini dibahasnya, pas nanti pembagian ghanimah. Ketika pembagian ghanimah baru muncul ungkapan Dzul Huwaisirah yang kelak menjadi nenek moyangnya orang-orang Khawarij. Yang kedua yang akan dibahas pada Perang Hunain adalah dialog Nabi dengan orang-orang Ansor. Jadi dialog ini cukup epik ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat Ansor nangis-nangisan itu di momen dialog itu, karena ada rumor katanya Nabi sudah tidak lagi mementingkan orang-orang Ansor, Nabi sudah prioritasnya orang-orang Muhajirin, orang-orang Mekah, maka orang-orang Ansor sudah tidak punya tempat lah di hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nanti dibantah oleh Nabi dengan dialog yang cukup epik ya antara beliau dengan orang-orang Ansar. Kemudian yang ketiga ya peristiwa Perang Hunain itu sendiri. Nah, dalam Perang Hunain ini sebagaimana dalam Perang Uhud ada beberapa kekeliruan ya. Kekeliruan kaitannya dengan strategi pertama. Yang kedua kekeliruan dari sisi informasi. Yang ketiga kekeliruan dari sisi niat atau mentalnya. Dan ini semuanya ketika
kekeliruan dalam strategi, kekeliruan dalam informasi, kekeliruan di dalam mental atau niat, ya sudah selesai. Ruang-ruang kemenangannya sangat terbatas, atau bahkan mungkin bisa jadi sangat minim. Kalau kemudian tidak segera dirubah atau diganti atau segera dikoreksi. Nanti kita akan lihat bagaimana cara Nabi mengkoreksi keadaan supaya tetap berada kemenangan itu pada tangan kaum muslimin. Baik teman-teman semua Allah muliakan, kita mulai dari beberapa data ya yang saya dapatkan dalam kitab peperangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Ali Muhammad As-Salabi, ya, Dr. Ali Muhammad As-Salabi. Di dalam buku tersebut dijelaskan bahwa beberapa hal yang kemudian ini memicu peperangan Hunain. Yang pertama, teman-teman, itu mobilisasi massa yang dilakukan oleh Malik bin Auf An-Nasri, ya, tokoh Hawazin, tokoh yang jadi musuh Nabi ya Shallallahu Alaihi Wasallam, itu namanya Malik bin Auf An-Nasri. Jadi dia telah memobilisasi massa dengan ungkapan-ungkapan yang membuat orang-orang Hawazin emosi, membuat orang-orang Hawazin berani melawan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Malik bin Auf ini, ketika dia memobilisasi massa, kata Malik bin Auf, Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah bertemu pasukan perang yang sesungguhnya. Jadi yang sudah perang Badar, perang Uhud, perang Khaybar, itu ya ketemunya dengan orang-orang yang tidak punya pengetahuan, ketemu dengan orang-orang yang tidak punya pengalaman perang. Ya wajar kalau menang. Beda dengan kita, kata orang-orang Hawazin. Kita ini kan punya ilmu perang, kemudian juga jago praktek perang, dan Muhammad belum pernah ketemu dengan kita. Wajar kalau Nabi Muhammad selalu menang dalam peperangan. Coba kalau ketemu kita. Nah, ungkapan-ungkapan ini disampaikan oleh Malik bin Auf An-Nasri. Satu, tentunya untuk membangkitkan gairah perang atau semangat perangnya orang-orang Hawazin. Supaya mereka mau turun tangan di dalam peperangan ini. Maka dibangkitkan motivasinya dengan ungkapan-ungkapan kayak tadi. Nah, Muhammad ini tidak beruntung sajalah gitu, karena ketemu orang yang tidak berpengetahuan dan ketemu orang yang tidak punya pengalaman berperang. Makanya wajar menang. Coba kalau ketemu kita. Dan ini di antara cara-cara agitasi orang-orang yang kemudian ya tidak suka dengan umat Muslim, ya mereka akan membanggakan diri mereka dengan hal itu. Bahwa kami punya pengalaman, kami punya ilmu, sedangkan orang Islam yang sekarang hanya bertemunya dengan orang-orang yang tidak punya pengalaman, tidak punya ilmu. Ini ya bagian daripada agitasi, saya rasa. Yang kedua, teman-teman, Malik bin Auf An-Nasri bikin kebijakan di mana anak, istri, dan harta bendanya dibawa. Jadi biasanya kan kalau peperangan yang berangkat ya laki-laki dewasanya. Anak, perempuan, harta, ya paling harta pun sekedarnya saja untuk perbekalan logistik selama peperangan. Artinya tidak mungkin dibawa semuanya, misalkan punya ternak 100. Ya paling dibawanya untuk mencukupi kebutuhan pangan selama peperangan saja. Tidak harus dibawa 100 ekor dombanya atau 100 ekor untanya, gitu, nggak harus dibawa semuanya. Nah, untuk kebijakan Malik bin Auf An-Nasri ini pada perang Hunain, seluruh orang-orang Hawazin atau orang yang terlibat di dalam peperangan tersebut itu harus membawa anak, istri, dan harta-harta mereka. Kecuali harta yang nggak bisa dibawa ya, kayak tanah itu mungkin nggak bisa dibawa, atau pohon kurma nggak bisa dibawa. Tapi harta-harta yang lain kayak perhiasan, pedang, tameng, perisai, tombak, itu semuanya dibawa. Anak, istri, dan juga harta benda. Di antara tujuan Malik bin Auf An-Nasri adalah pertama, supaya orang-orang Islam menganggap pasukan Malik bin Auf An-Nasri ini pasukan yang besar, pasukan yang dahsyat begitu. Makanya Malik bin Auf An-Nasri membawa keluarga untuk ikut terlibat di dalam peperangan, walaupun tetap posisinya ditaruh di belakang ya. Posisinya ditaruh di belakang karena kan bicara kemampuan, skill, tentunya anak istri tidak dalam konteks jago atau punya skill dalam berperang. Ya, dalam konteks itu ya tentunya kurang jago lah. Kalau toh ada pun ya hanya segelintir orang kan perempuan yang jago perang. Maka tetap ditempatkan di belakang dengan pertimbangan sekedar hanya untuk menambah jumlah massa saja biar orang-orang Islam menganggap pasukannya Malik bin Auf An-Nasri ini jumlahnya sangat besar. Nah, targetnya sih itu saja. Targetnya itu supaya kelihatan lebih banyak, lebih besar.
Target yang kedua, ini berkaitan dengan internal mereka, teman-teman. Jadi, kenapa Malik bin Auf An-Nasri membawa anak, istri, juga harta benda? Itu untuk menambah dorongan pasukan Hawazin dan yang lainnya. Ada beberapa kabilah yang terlibat. Pasukan Hawazin supaya mereka malu kalau kalah. Supaya mereka tidak berani untuk lari dari medan perang. Supaya mereka mikir panjang ketika mereka akan menyerah. Gitu. Kenapa? Karena ada anak mereka di situ, ada istri mereka di situ, bahkan ada harta benda mereka di situ. Jadi kalau mereka kalah atau mengalah atau menyerah, tentu itu menjadi aib sepanjang zaman dan kerugian besar bagi orang-orang Hawazin nantinya. Maka Malik bin Auf An-Nasri menggunakan kayak apa namanya? Kayak sandra lah dalam tanda petik, seperti sandra. Kalau kalian menyerah, kalau kalian mundur, kalau kalian kabur, maka anak istri kalian akan merasa malu sepanjang hidup mereka dan harta benda kalian akan diambil oleh Muhammad SAW. Jadi ini satu sentimen syahwat perempuan, sentimen syahwat anak, sentimen syahwat harta. Jadi semuanya menjadi alasan kenapa orang-orang Hawazin dan yang lainnya tidak boleh menyerah dan tidak boleh kalah. Nah, ini cara Malik bin Auf An-Nasri. Strategi ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, hampir ya dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh ya, pernah dilakukan oleh Nabi ketika perang Khandaq, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar dari kota Madinah, tapi berada di dalam kota Madinah. Nah, di antara alasan yang menginginkan perangnya itu di dalam kota, maksudnya nggak sampai keluar kota Madinah, alasannya itu. Karena di sini ada anak, di sini ada istri. Kalau kemudian kita berperang, ada anak, ada istri, tentu peperangannya akan jauh lebih semangat. Kenapa? Karena malu kalau kalah. Makanya kan beberapa sahabat terutama mengharapkan perang Khandaq itu di kota Madinah kan begitu. Itu alasannya. Walaupun Nabi ya betul pengennya di kota Madinah juga. Walaupun akhirnya kalah oleh para sahabat yang mengharapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu juga berharap berada di di luar kota Madinah, ya pengennya berada di luar kota Madinah, tapi atas usulan dari Salman Al Farisi pengennya di dalam kota Madinah. Itu alasan yang menguatkan Salman Al Farisi adalah kalau di dalam kota Madinah jauh lebih semangat karena ada istri dan ada anak yang kemudian harus mereka jaga, harus mereka jaga nama baiknya atau rasa malu mereka supaya tidak malu di hadapan anak dan istri. Ini juga pernah terjadi pada perang Uhud. Kalau ini hampir ya, karena akhirnya kan tetap keluar dari kota Madinah. Kalau ini justru Nabi mengharapkan di kota Madinah. Para sahabat mayoritas pengennya di luar kota Madinah. Ini ketika perang Uhud. Wallahu a'lam. Jadi sempat dijadikan strategi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman bedanya kalau Nabi kan nggak sampai bawa keluar istri dan anaknya atau harta bendanya untuk ikut perang. Nah kalau Malik bin Auf An-Nasri ini lebih radikal, lebih ekstrim, di mana anak istrinya dibawa berangkat untuk menyerang kaum muslimin. Ini kan ya lebih berani lah begitu dan sangat mengandung resiko besar sebetulnya. Ya kalau menang bagus ya, kalau kalah kan bagaimana, itulah logikanya. Maksudnya bagus bagi Malik bin Auf An-Nasri. Baik teman-teman semuanya Allah muliakan. Yang ketiga, mereka menyiapkan unta itu sampai ribuan, itu ditunggangi perempuan-perempuan suku Hawazin dan yang lainnya. Dengan harapan tadi dianggap jumlahnya semakin banyak. Harapannya itu dianggap kayak ratusan ribu. Padahal jumlah mereka hanya puluhan ribu. Allah. Kemudian sebagai komitmen peperangan yang sampai tetes darah penghabisan, maka Malik bin Auf An-Nasri memerintahkan supaya pedang-pedang yang mereka bawa langsung terhunus dan sarung-sarung pedang tersebut harus dipatahkan atau dirusak. Supaya tidak ada lagi pikiran untuk menghentikan perang. Karena pedang yang sudah terhunus tidak boleh disarungkan, sarungnya nggak ada. Sehingga akan terus-terusan ya dihunus pedangnya untuk meraih kemenangan dalam harapan atau pikirannya Malik bin Auf An-Nasri. Mungkin kalau kita pernah bandingkan ya, atau kita mau bandingkan, itu sama seperti Tariq bin Ziyad yang juga sama membakar perahu ketika mendatangi Andalusia. Jadi hal-hal begini tentunya bagian dari strategi yang sah-sah saja ketika ingin mendorong kekuatan, semangat,
kemudian loyalitas ketika dalam peperangan. Karena kalau ada opsi untuk kabur, ya dikhawatirkan opsi itulah yang diambil atau dipakai oleh para pasukan. Maka ketika opsi kabur itu tidak ada, peluang kabur itu kemudian tidak ada, maka tentunya peluang menangnya jauh lebih besar. Karena mau nggak mau harus sampai tetes darah penghabisan. Di antara alasan kenapa Malik bin Auf An-Nasri menghunuskan pedang dan mematahkan sarung-sarung. Dan yang terakhir ini yang paling cukup krusial ya. Malik bin Auf An-Nasri itu menyiapkan pasukan penyergap. Itu adanya di lembah Hunain. Kalau lihat teman-teman gambar itu ada namanya Wadi Hunain. Wadi Hunain itu lembah Hunain. Jadi Mekah, tengah-tengah ini lembah Hunain. Jadi posisinya memang namanya lembah kan cekung ya. Namanya lembah itu cekung atau dataran rendah begitu. Ada sekelilingnya bukit-bukit atau gunung-gunung yang lumayan tinggi. Makanya disebut dengan lembah. Nanti di bukit-bukit itulah orang-orang Hawazin bersembunyi di bukit-bukit tersebut. Jadi ketika kaum muslimin masuk ke lembah, ya, lembah Hunain dalam satu riwayat, itu nanti menjadi objek yang paling pas, objek yang paling tepat untuk untuk diserang oleh orang-orang Hawazin. Jadi ini di antara kekacauan yang terjadi dalam perang Hunain di tengah atau di tengah pasukan kaum muslimin. Nanti detailnya bagaimana kita bahas di slide berikutnya. Baik teman-teman semuanya, Allah muliakan. Malik bin Auf An-Nasri sudah bertekad untuk menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana tadi disampaikan di awal, beliau bawa anak, bawa istri, juga bawa hartanya supaya kemudian bisa menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang kedua, beberapa kabilah terlibat di dalam peperangan ini. Tidak hanya kabilah Hawazin ya, walaupun kabilah Hawazin dianggap sebagai kabilah terbesar yang kemudian terlibat dalam peperangan ini. Bahkan disebut sebagai nama perangnya kan perang disebut sebagai lokomotif lah yang mengadakan atau yang mendorong peperangan ini, yakni hadirnya Malik bin Auf An-Nasri. Di antara tokoh kabilah-kabilah yang lain yang kemudian terlibat, di antaranya adalah kabilah Saqif. Ini kabilahnya orang-orang Taif. Jadi Bani Saqif atau orang-orang Taif. Mungkin kita pernah dengar namanya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Nah, itu Hajjaj bin Yusuf itu orang Saqaf atau orang Saqif ya. Beliau juga sama-sama orang Taif. Hajjaj bin Yusuf yang jadi algozonya Yazid bin Muawiyah ketika Yazid bin Muawiyah menjabat sebagai khalifah menggantikan bapaknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian ada kabilah Nasr, ada kabilah Jusham, ada kabilah Sa'ad bin Bakr, dan kabilah Bani Hilal. Kemudian ada dua kabilah yang masih dekatan dengan mereka, namanya kabilah Bani Ka'ab dan Bani Kilab. Ya, jadi ini Ka'ab dan Kilab ini kan nenek moyang Nabi Muhammad SAW. Nah, dua kabilah ini, dua kabilah Ka'ab dan kabilah Kilab, Ka'ab dan Kilab, itu tidak turut serta. Tidak turut serta. Tentu mereka punya alasan, cuman dalam beberapa literatur tidak dijelaskan alasan mereka apa. Yang jelas mereka tidak ikut serta saja. Dan nanti ini sikap mereka, yakni Bani Kilab dan Bani Ka'ab ketika tidak ikut serta, itu dipuji oleh salah satu tokoh ya orang-orang Hawazin namanya Duraid bin As-Simmah. Duraid bin As-Simmah. Nah, ini yang muji Ka'ab dan muji Kilab ketika mereka tidak ikut terlibat peperangan, itu dipuji oleh Duraid As-Simmah. Dipuji oleh beliau. Nanti kita cek apa yang menjadi alasan dipujinya. Hadirin khatiman rahimakumullah. Dari Bani Jusham, ya tadi namanya Duraid bin Ashimah ini berasal dari Bani Jusham, ya seorang yang sudah tua, sudah sangat renta, namun pendapatnya selalu brilian dalam peperangan. Jadi original sekali pikirannya. Kemudian tajam sekali pikirannya itu. Itu Duraid As-Simmah. Walaupun sudah sepuh, tapi masih sangat brilian. Kemudian ahli perang dan sangat berpengalaman dalam dunia peperangan. Jadi baik teori maupun praktek, Duraid As-Simmah itu jempolan sudah. Sing ada lawan. Sing ada lawan. Walaupun ya karena sudah usia lanjut, tentunya secara kepemimpinan digantikan oleh orang-orang yang lain. Kayak Malik bin Auf An-Nasri kan akhirnya menjadi pimpinan perang dalam pasukan ini.
Jadi panglima besarnya itu yang Malik bin Auf An-Nasri. Padahal bicara pengalaman dan bicara keilmuan, Duraid Asyimah lebih berpengalaman, lebih berilmu daripada Malik bin Auf An-Nasri. Termasuk nanti beberapa kebijakan Malik bin Auf An-Nasri itu dikritik habis-habisan oleh Duraid Asyimah. Jadi dunia kritik mengkritik di antara orang kafir pun sangat banyak ya. Jadi tidak aneh lah dalam dunia diskusi selalu ada pro dan kontra. Nah itu termasuk Duraid bin Asyimah dengan Malik bin Auf An-Nasri. Hadirin ikhwati rahimakumullah, An-Nasri ini ya kabilah Nasri, itu kabilahnya asli kabilahnya dari Malik bin Auf, walaupun akhirnya memimpin seluruh koalisi Hawazin, Saqif, Nasr, Jusham, Sa'ad bin Bakar dan Hilal. Walaupun akhirnya menjadi pemimpin bagi pasukan koalisi ini, yakni Malik bin Auf An-Nasri. Baik teman-teman semua yang Allah muliakan, ketika rombongan ini berangkat, karena tadi sudah dijelaskan yang berangkat, sampai pada satu lembah namanya lembah Autosh. Lembah Autosh ini lembah yang batunya tidak terlalu banyak, debunya pun tidak terlalu banyak. Makanya oleh Duraid Asyimah itu dipuji ketika dia nanya, ini lembah apa? Maka orang-orang yang membawa Duraid Asyimah, karena dia sudah sepuh sekali, jadi kemana-mana pakai tanduk, digotong. Kemana-mana pakai tanduk digotong. Nah ketika Duraid Asyimah sampai di lembah Autosh, dia nanya, ini lembah apaan? Maka dijawab oleh teman-temannya, ini lembah Autosh. Maka kata Duraid bin Asyimah, oh kalau begitu lembah ini paling cocok buat kuda. Karena batunya tidak terlampau banyak dan debunya juga tidak terlampau banyak. Cocok betul bagi kuda. Karena kalau kebanyakan batu juga kan beresiko bagi kuda. Jadi tidak baik jalannya. Tapi kalau toh banyak debu juga sama. Nggak ada batunya, debu semua ya sama juga. Kuda susah lihat nantinya kalau kemudian lebih banyak debu. Maka pilihannya ya tidak terlalu banyak batu, tidak terlalu banyak debu. Nah itu yang kemudian menjadi ciri khas lembah Autosh. Dan kata Duraid Asyimah, ini tempat yang cocok bagi kuda. Jadi ini kelihayan beliau dan pengalaman beliau dalam masalah peperangan kan sangat terlihat sekali dari statement ini ya, bahwa beliau sangat paham betul dengan dunia peperangan. Tapi kata Duraid bin Asyimah, kok saya dengar suara erangan unta, saya dengar suara ringkik keledai, saya dengar suara anak kecil nangis, kambing mengembik, itu suara apa? Nah ini saya ingin kasih penekanan teman-teman. Dalam peperangan Arab itu hampir tidak ada pasukan yang bawa anak, bawa istri, bawa keluarga besar. Kalau toh bawa istri 1-2 itu mungkin dibawa. Tapi kalau dalam jumlah yang banyak perempuan-perempuannya, dalam jumlah yang banyak anak-anaknya, itu strategi yang tidak dikenal dalam masyarakat Arab. Tidak dikenal. Jadi strategi bawa anak, bawa istri, bawa harta dalam sebuah peperangan itu tidak dikenal oleh masyarakat Arab. Apalagi masyarakat Muslim ya. Masyarakat Arab aja nggak kenal. Sampai kemudian kata Duraid Asyimah, ketika dengar ada suara anak kecil, suara unta, suara istri, kok ini perang ada suara-suara begininya? Jadi kan kok jadi aneh gitu. Biasanya nggak ada suara-suara begini. Kalau dalam peperangan dia mentoklah suara-suara laki-laki gitu. Tapi kok sekarang ada suara wanita dalam jumlah yang banyak, ada suara anak-anak, ada suara yang lainnya. Ini ada apa gerangan? Nah hadirin ikhwati rahimakumullah. Maka pertanyaan Duraid Asyimah ini, kenapa kok banyak begini? Ini ada apa? Ini? Hadirin ikhwati rahimakumullah. Jadi ketika mendengar suara tadi yang disebutkan ya, ringkik segala macam, itu Malik bin Auf An-Nasri memberikan penjelasan. Ini dialog dua tokoh. Kata Malik bin Auf An-Nasri, saya membawa orang-orang dengan mengikut sertakan seluruh harta, istri dan anak-anak mereka. Duraid bin Asyimah ini kemudian bertanya, terus kenapa harus bawa-bawa segala? Sekali lagi ini strategi yang jarang dilakukan oleh orang-orang Arab ya, secara umum. Maka dijawab oleh Malik bin Auf, aku ingin menempatkan istri dan harta di belakang setiap orang agar ia berperang membela mereka. Maksudnya orang-orang yang terlibat, baik suku Hawazin, suku Nasr, dan lain sebagainya, mereka akan berperang membela anak, membela istri, membela harta.
Jadi dorongannya jauh lebih kuat, motivasinya jauh lebih tinggi. Sebagaimana tadi saya sampaikan di awal, jadi untuk melahirkan motivasi-motivasi yang besar, maka Malik bin Auf An-Nasri membawa serta anak, istri, dan harta. Sekali lagi sah, tidak ada masalah. Toh Nabi juga dulu pernah mau, tapi ini tidak menjadi tidak menjadi strategi yang paling penting atau menjadi strategi yang paling tepat dilakukan oleh orang-orang Arab pada umumnya. Nabi pun ketika perang kan tidak membawa istrinya keluar dalam jumlah yang banyak gitu, cuman stay di kota Madinah. Misalkan dalam perang Khandaq itu kan stay di kota Madinah supaya ada dorongan semangat. Di kota dalam perang Uhud pun juga demikian kan. Nabi pengennya stay di kota Madinah supaya ada dorongan dari anak dan istrinya. Tapi hanya kan tetap keluar dalam perang Uhud dan tidak dibawa keluarganya, tidak dibawa anak istrinya, tidak dibawa hartanya. Karena sekali lagi teknik ini atau strategi ini dianggap sesuatu yang asing bagi masyarakat Arab pada umumnya. Teman-teman semuanya Allah muliakan, maka Duraid Ash-Shimmah ini menghardik Malik bin Auf An-Nasri. Dikritik habis-habisan. Salah ente. Cuman dengan bahasa yang lebih elegan ya, kata Duraid Ash-Shimmah ini, demi Allah, strategi ini laksana pengembala kambing. Jadi bukan bawa pasukan, tapi bawa kambing. Kalau orang bawa kambing, itu bukan mau perang, itu mau ngorbanin nyawa. Mau tinggal disembelih doang, itu kan bawa kambing. Maka kata Duraid Ash-Shimmah, ini sih kayak bawa pengembala kambing, bawa kambing banyak-banyak buat apa? Kalau dalam konteks peperangan kan nggak berfungsi, nggak berguna. Gitu. Sampai dijelaskan lagi oleh Duraid Ash-Shimmah, adakah sesuatu yang dapat menahan mundurnya seseorang yang lari dari medan laga? Siapa yang bisa nahan? Kalau toh kemudian ada harta, ada anak, ada istri, jika dia memutuskan untuk kabur, ya bakal kabur. Apalagi kalau berada di ujung kematian, pasti kabur. Karena ini tidak berfungsi anak istri, kalau kemudian kitanya mati, maka mereka akan berusaha untuk tidak mati. Nah, supaya tidak mati, mereka akan lakukan dengan cara apapun supaya mereka bisa kabur kalau kemudian kalah. Maka dijelaskan lagi oleh Duraid Ash-Shimmah, jika engkau memperoleh kemenangan, maka sesungguhnya yang bermanfaat bagimu hanyalah seorang dengan pedang dan tombaknya. Ngapain bawa-bawa begini? Ini orang tua marahin anak muda. Ngapain bawa-bawa ginian? Kenapa nggak nyari pemuda saja yang punya pedang, punya tombak, baru dibawa? Itu jelas bakal peluang menangnya. Kalau toh kamu kalah lagi nih, misalkan kalah ternyata tidak menang. Kalau menang kan yang dibutuhkan kan cuman orang yang bawa pedang, bawa tombak. Kan wanita nggak bawa apa-apa, toh taruhnya juga di belakang gitu, Pak. Kalau pengen menang ya tinggal bawa orang yang punya pedang dan punya tombak, cuman itu. Dan jika kamu kalah, kata Duraid Ash-Shimmah, maka keluargamu akan mendapat malu pada keluarga dan hartamu. Jadi bakalan malu seumur hidup. Kalau kemudian kalah, jadi menang pun tidak ada manfaatnya, hadirnya perempuan nggak ada kontribusinya begitu. Di satu sisi ketika kalah apalagi gitu. Ini jelas memalukan dan menjadi hal yang sangat memalukan seumur hidup kan nanti. Hadirin khawatimah rahimakumullah, maka Duraid Ash-Shimmah nanya, kata Duraid Ash-Shimmah, terus kabilah Bani Ka'ab dan Bani Kilab kemana? Jadi ini identifikasinya sudah sangat detail, maklum ahli perang. Kalau ahli perang itu nggak usah banyak gerak juga, karena kemana-mana ditandu. Ini Ash-Shimmah tetap sudah mendapatkan banyak informasi yang kuat dan bisa mengajarkan edukasi tentang perang yang sangat efektif terhadap anak-anak mudanya. Kemudian ketika ditanya tentang Bani Ka'ab dan Bani Kilab, maka jawaban orang-orang, tidak seorang pun di antara mereka yang ikut serta. Kadang ikut, Pak. Kata Duraid bin Shimmah, Pak. Ini komentar beliau. Kekuatan dan keberanian telah sirna. Kalau Bani Ka'ab dan Bani Kilab tidak turut serta, berarti pasukan ini tidak punya kekuatan dan tidak punya keberanian pasukan ini. Karena pasukan yang terlibat, suku Hawazin, suku Nasr, Bani Hila, dan Bani-Bani yang lainnya, itu tidak sampai pada kualifikasi jago dalam berperang. Adapun yang diungkapkan oleh Malik bin Auf An-Nasri bahwa
kita ini berpengetahuan, kita ini punya pengalaman. Itu kan dalam rangka ngajak agitasi. Mungkin bohongnya jauh lebih besar daripada jujurnya. Sampai ya akhirnya kata Duraid bin Shimah ini telah hilang kekuatan dan keberanian. Bila yang akan terjadi adalah kejayaan, pasti tidak ada seorang pun yang tidak ikut serta dari kabilah Ka'ab dan kabilah Kilab. Jadi gini, Pak. Kabilah Ka'ab, kabilah Kilab, analisa perangnya itu tepat jitu. Jago memang mereka dalam beranalisa. Jadi Bani Ka'ab, Bani Kilab, kenapa tidak ikut terlibat? Karena mereka yakin bahwa pertarungan ini peluang menangnya minim. Wah, ini keren ini. Jadi mereka sudah tahu hasil sebelum pertandingan dimulai. Kayak orang main bola, Pak, itu angkanya udah ketahuan berapa, Pak. Sudah ketahuan berapa, walaupun kemudian pertandingannya belum dimulai. Jadi Bani Ka'ab, Bani Kilab itu sangat menguat, mengakar ya, kemampuan perangnya ini. Sampai ketika mereka lihat peluang, ketika melawan Nabi Muhammad SAW, mereka sudah final. Bagi mereka, peperangan ini tidak akan ada kemenangannya. Peperangan ini tidak akan mendapatkan kejayaan. Makanya kata Duraid bin Shimah, kalau peperangan ini ada kejayaannya, ada kemenangannya, pasti Bani Ka'ab, Bani Kilab turut serta. Pasti. Kalau mereka tidak turut serta, berarti ini peperangan tidak ada kejayaan di dalamnya. Kata Duraid bin Shimah. Sampai kata Duraid bin Shimah, sungguh aku menginginkan kalian kepada pasukan yang ada itu berbuat seperti apa yang dilakukan oleh kabilah Ka'ab dan Kilab. Kata Duraid bin Shimah, Pak, ini masih ngasih usulan. Pengen saya sih, mau saya kalian ikutin aja lah Bani Ka'ab dan Bani Kilab. Gak usah ngelawan Nabi Muhammad SAW. Gak usah ribut sama Nabi Muhammad SAW. Cukup sajalah. Itu saran dari Duraid bin Shimah. Betapa pertarungan ini akhirnya akan omong kosong dan nilainya nihil. Bagi Hawazin dan yang lainnya, bukan bagi kaum muslimin ya, tapi bagi Hawazin dan yang lain. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, sampai ini ungkapan dari Malik bin Auf An-Nasri. Saya ingin komentarin begini, teman-teman. Ada anak muda yang sudah didaulat sebagai pemimpin. Dikasih masukan sama orang yang sudah tua. Tapi memang punya banyak pengalaman dan sangat banyak ilmu. Cuman egonya anak muda tetap tinggi. Sehingga ketika dinasihati oleh Duraid bin Shimah, dia menjawab dengan jawaban yang tidak mengenakan lah begitu. Makanya kata Malik bin Auf An-Nasri, wahai Duraid bin Shimah, engkau seorang yang sudah tua, dan akalmu juga sudah tua, juga sudah mulai menua. Mungkin bahasa kasarnya nggak usah banyak ngomong dah. Gitu. Wahai Duraid Ashimah, nggak usah banyak bicara. Gitu. Ini sudah otoritas saya, sudah kewenangan saya, sudah tugas saya, nggak usah ikut-ikut campur. Toh kamu juga sudah tua, wahai Duraid. Gitu. Akalmu juga sudah tua, sudah kuno, wahai Duraid. Sedangkan strategi perang yang sekarang jauh lebih modern, sehingga butuh orang-orang yang milenial, mungkin kalau bahasa kita. Nah, hadirin khatimah rahimakumullah, karena sudah ditolak oleh Malik bin Auf An-Nasri, ya sudah. Toh Duraid bin Shimah kan tidak harus memaksakan kehendaknya. Oke, ditolak, ya sudah ditolak. Maka Malik bin Auf An-Nasri tetap melakukan gerakan perangnya, tetap melakukan gerakan massanya. Itu Malik bin Auf An-Nasri. Maka dimulailah Malik bin Auf An-Nasri mengutus mata-mata untuk melihat sejauh mana persiapan kaum muslimin. Karena informasinya kan harus detail juga, Pak. Ini sama-sama orang yang punya jasus ya, punya mata-mata, pasti akan selalu berusaha bagaimana mengambil informasi sebanyak mungkin musuh dan meminimalisir informasi pribadi supaya tidak dibaca atau diketahui oleh musuh. Itu ya. Jadi ikhwati rahimakumullah, maka mata-mata ini setelah diutus oleh Malik bin Auf An-Nasri itu lapor pulang mereka, laporan. Dan laporannya mengejutkan ya. Kata mata-mata Malik bin Auf An-Nasri,
kami melihat orang-orang putih mengendarai kuda bolong. Kuda belang jadi bolong. Mengendarai kuda belang. Jadi mata-mata Malik bin Auf An-Nasri cerita bahwa orang-orang putih mengendarai kuda belang. Demi Allah, kata mereka, tiba-tiba kami diguncang ketakutan luar biasa seperti yang kini engkau lihat. Teman-teman semuanya Allah muliakan. Jadi ini menjadi keistimewaan Nabi Muhammad ya Shallallahu Alaihi Wasallam. Sering Anda sampaikan bahwa kalau musuh ingin berhadapan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu 1 bulan sebelum peperangan terjadi, mereka sudah gemetaran, sudah ketakutan. 1 bulan sebelum peperangan. Jadi ini sudah jadi keistimewaan ya bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga kaum muslimin. Ditambah lagi mata-matanya ngelihat kan. Kalau mata-mata kan ngelihat, ini nggak ngelihat saja 1 bulan digadang-gadang akan perang, mereka sudah ketakutan. Apalagi kemudian melihat persiapan kaum muslimin. Apalagi yang dilihat misalkan malaikat ya yang kemudian menampakkan fisiknya menjadi seorang manusia misalkan. Itu tentu lebih bikin mereka panik lagi. Sampai akhirnya kan cerita kepada Malik bin Auf An-Nasri, tiba-tiba kami diguncang ketakutan luar biasa seperti yang kau lihat. Jadi informasi yang didapatkan oleh mata-mata Malik bin Auf An-Nasri tentu akhirnya tidak sesuai ekspektasi karena mata-matanya sudah keburu takut. Artinya kan ini peluang bagi mata-mata kaum muslimin untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Karena ya mata-mata dari Malik bin Auf An-Nasri gagal total, dia udah takut duluan. Berarti ada peluang bagi mata-mata kaum muslimin bahwa mereka bisa mengambil informasi sebanyak mungkin. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Abdullah bin Abu Hadrad al-Aslami. Dalam kitab Sirah Ibnu Hisham, namanya itu Abdullah bin Abi Hadrad al-Aslami. Tapi dalam kitab Ali Muhammad As-Salabi, namanya Abdullah bin Hadrad, nggak pakai Abu. Jadi Abdullah bin Hadrad. Ya wallahu alam. Ini 2 riwayat yang berbeda. Yang satu di Ibnu Hisham, yang satu di kitab Ghazwatul Rasul kalangan Ali Muhammad As-Salabi. Allah. Baik teman-teman semua yang Allah muliakan. Nabi Allah Muhammad SAW memerintahkan Abdullah bin Hadrad untuk menyelinap ke tempat musuh. Kemudian ngecek persiapan mereka. Berarti kan harus dapat, sekali lagi harus dapat informasi sebanyak mungkin. Ternyata teman-teman, ada beberapa informasi yang lost dari pengamatan Abdullah bin Hadrad. Ada yang lost. Entah mungkin Abdullah bin Hadrad terlalu terburu-buru menyimpulkan, atau kemudian Abdullah bin Al-Hadrad khawatir ketahuan, atau ada sinyal ketahuan sehingga dia langsung buru-buru, kan kita nggak paham. Tapi yang jelas informasi yang didapatkan oleh Abdullah bin Hadrad itu kurang maksimal. Kurang maksimal. Di antara yang kurang maksimal adalah lokasi-lokasi yang ditempati oleh orang-orang Hawazin. Oleh suku-suku Hawazin, termasuk suku Nasr, suku yang lainnya, termasuk mereka juga. Jadi ada lokasi-lokasi yang itu tidak tidak dijangkau atau tidak diketahui oleh Abdullah Hadrad. Nanti mereka akan di mana, nyerangnya di mana, terus titiknya di mana saja. Nah, itu tidak diketahui oleh Abdullah bin Hadrad. Maka ketika Umar bin Khattab mendengarkan laporan Abdullah bin Hadrad, kata Umar bin Khattab, Abdullah bin Hadrad berkata dusta. Dalam asumsi Umar, teman-teman, Abdullah ini sudah melakukan kedustaan atau kebohongan. Padahal yang betul adalah Abdullah bin Hadrad memang segitu informasinya. Kok cuma segitu informasinya? Karena identifikasi atau kemampuan memata-matainya tidak maksimal. Yang akhirnya kan malah nanti ini jadi salah satu alasan kenapa kaum muslimin kocar-kacir. Baik teman-teman semua yang Allah muliakan. Ketika Umar bin Khattab bilang Abdullah bin Hadrad berkata dusta, Abdullah bin Hadrad membela diri, kata Abdullah bin Hadrad, apabila engkau tidak mempercayaiku, wahai Umar, mungkin engkau tidak akan mempercayai kebenaran, wahai Umar. Kalau saya jadi tolak, gimana ente menerima kebenaran? Gitulah kurang lebih dari bahasa Abdullah bin Hadrad. Sungguh engkau tidak mempercayai
orang yang lebih baik dariku. Nabi saja percaya, masa kamu tidak? Kan teman-teman semua yang Allah muliakan, akhirnya Nabi SAW memberikan pembelaan, memberikan rehabilitasi lah bagi Abdullah bin Hadrat. Kata Nabi SAW, wahai Umar, sesungguhnya engkau dahulu dalam keadaan sesat, lalu Allah memberimu petunjuk. Jadi jangan sampai Umar bin Khattab kembali kepada kesesatan dengan menolak kebenaran yang disampaikan oleh sahabatnya yang sudah mendapatkan legitimasi benar dari Nabi SAW. Karena tuduhannya kan bohong. Kata Umar, bohong ente. Enggak mungkin bohong. Tidak bohong, kata Abdullah bin Hadrat. Saya enggak bohong. Tapi sekali lagi ini kayak karena lemahnya di identifikasi informasi yang kemudian seharusnya didapatkan malah tidak. Nah, ini beberapa yang kemudian menjadi trigger ya bagi konsep peperangan di dalam agama Islam. Yang pertama dulu nih, Nabi SAW membela Abdullah bin Hadrat. Jadi ini bukan dusta, tapi lost informasi. Yang kedua, walaupun Nabi waktu itu tidak tahu lost informasi, tidak tahu lost informasi, cuman Nabi yakin ini benar gitu karena dia tidak pernah bohong, dia jujur gitu. Padahal ada informasi yang lost yang tidak diketahui oleh Nabi. Tapi Umar punya feeling nih kayaknya ada yang lost gitulah. Sehingga Umar bin Khattab langsung bilang, bohong nih, bohong. Dan bagi Umar itu kan biasa. Beliau selalu mendapatkan kebenaran melalui lisannya. Hal yang biasa bagi Umar. Kayak tawanan perang Badar, tidak menyolatkan orang munafik, itu kan semua menjadi kualitas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kualitas. Baik teman-teman semua Allah muliakan. Yang kedua ini kaitan dengan trigger ya. Pentingnya kejelian di dalam mencari informasi. Jadi informasi yang sangat penting harus jeli. Jangan sampai tidak utuh, tidak lengkap. Bisa dibayangkan kalau ada informasi yang sangat penting berkaitan dengan perang, tapi kemudian informasinya bocor. Atau informasinya tidak benar. Ini kan masalah. Maka penting adanya kejelian. Penting ada kejelian. Yang ketiga, salah informasi berdampak besar terhadap peluang kemenangan dalam peperangan. Misalkan salah jumlah orang saja. Nyiapin 20 gitu. Ternyata yang datang 200 kan ini. Ini bisa babak belur kan. 10 kali lipatnya. Tapi ya informasi ini harus diketahui secara utuh, tapi juga tidak membahayakan kitanya. Jangan sampai kemudian membahayakan juga. Tapi intinya harus mendapatkan informasi yang lengkap. Tapi tetap aman, tetap safety. Yang berikutnya, Nabi SAW mendapatkan informasi lengkap tentang keadaan musuh, kecuali dalam perang. Biasanya Nabi mendapatkan informasi yang lengkap. Biasanya. Kecuali pada perang Hunain. Dalam perang Badar, Nabi sampai ngecek sendiri, Pak. Dalam perang Badar, Nabi sampai ngecek sendiri, sampai nanya, orang-orang Mekah itu kalau makan potong unta berapa? 10. Oh, berarti kata Nabi jumlahnya sekitar 1000-an. Itu kan cara Nabi memata-matai musuh. Dan hal itu penting. Hal itu penting supaya kita tidak dimata-matai. Dan beberapa hal ini teman-teman ya. Jadi bicara memata-matai ini, jadi Nabi SAW menjadikan ini sebagai wasilah untuk menjaga stabilitas nasional, untuk menjaga stabilitas negara. Jangan sampai kemudian gara-gara kebocoran informasi, gara-gara informasi yang salah, itu kemudian beresiko besar bagi suatu negara. Maka Nabi bikin trigger supaya informasi itu betul-betul lengkap dan utuh. Dan biasanya Nabi mendapatkan informasi selengkap itu. Tapi ketika Nabi wakilkan kepada Abdullah bin Hadrat al-Aslami, ya tentu tidak bisa sekualitas Nabi ya dalam sisi pengamatan, penilaian, pantauan, dan segala macam. Ya, tapi akhirnya kan berdampak. Karena ada yang lost informasi yang tidak dimiliki oleh Abdullah bin Hadrat. Baik teman-teman semuanya Allah muliakan, maka Rasulullah SAW memutuskan untuk juga berangkat dari kota Mekah menuju kampung Hawazin. Jadi orang Hawazin berangkat, Nabi juga berangkat. Nanti ketemu di beberapa titik, di antaranya ada lembah Hunain. Di antaranya lembah Hunain. Baik teman-teman semuanya Allah muliakan, kita ingin beralih ke Nabi SAW.
Apa yang Nabi persiapkan untuk menghadapi pasukan Hawazin. Jadi setidaknya Nabi sudah tahu nih Hawazin berangkat dengan pimpinannya Malik bin Auf An-Nasri. Itu informasi yang didapatkan dari Abdullah bin Hadrat. Kaitannya dengan pemimpin, kaitannya dengan keberangkatan, kaitannya mungkin dengan sebagian dengan jumlah kan begitu. Tapi yang lost tadi itu lokasi-lokasi strategis yang ditempati oleh kabilah suku Hawazin, Nasr, Jusham, Hila dan seterusnya. Itu yang tidak dimiliki oleh Abdullah bin Hadrat. Jadi nggak tahu lah tempatnya ada di mana. Mereka tinggal di mana, mereka menyergap akan di mana, jadi nggak tahu. Itu kelemahannya di Abdullah bin Hadrat. Karena ingin berperang, Nabi SAW membutuhkan perlengkapan tentunya. Maka Nabi Allah Muhammad SAW meminjam. Nabi Allah Muhammad meminjam kepada Sofwan bin Umayyah baju besi. Bisa teman-teman bayangkan ya. Ini peperangan, tapi pakai pinjam segala. Pakai minjem juga. Jadi kalau kita kalau kita coba cerna, ya, kok bisa Nabi pinjam kepada Sofwan bin Umayyah? Padahal Sofwan bin Umayyah waktu itu belum menyatakan keislaman. Belum menyatakan keislaman. Dalam suatu riwayat sudah Islam tetapi masih mu'alaf itu. Tapi jumhur ulama menyebutkan masih belum Islam, masih musyrik. Nanti kelihatan dari dialognya. Dialog antara Sofwan bin Umayyah dengan Nabi SAW. Jadi waktu perang, Nabi harus minjam baju besi. Padahal musyrik ya. Kalau ini ada perubahan politik ya Nabi. Dulu itu ketika perang, saya lupa perang Khaybar atau perang Uhud ya. Jadi Nabi SAW menolak tawaran orang-orang musyrik. Menolak tawaran orang-orang musyrik untuk membantu peperangan kaum muslimin. Kenapa ya? Karena menolak tawaran orang-orang Yahudi. Karena yang dimusuhi musyrik. Jadi khawatir ada hal yang nanti bisa merusak perjuangan. Tapi dalam konteks ini malah Nabi minta bantuan kepada orang musyrik. Ya, jumhur ulama kan masih musyrik Sofwan bin Umayyah waktu itu. Minjam baju besi kepada Sofwan bin Umayyah. Bahkan dalam literatur yang lain sampai pinjam pedang, pinjam tombak juga. Ini sudah perubahan gerakan politik Nabi lah yang tadinya kontra dan sangat barok lah, sangat jauh memisahkan diri. Kalau sekarang konteksnya malah lebih ke rekonsiliasi. Nah ini saya rasa bisa berpengaruh ke sini, Pak. Jadi kenapa Nabi minjam ke Sofwan bin Umayyah dan kenapa Nabi agak lebih lunak dengan Sofwan bin Umayyah atau musyiknya orang-orang Mekah. Pertama, musyik orang-orang Mekah atau musyik Mekah sudah tidak lagi punya kekuatan. Sofwan bin Umayyah, Ikrimah bin Abi Jahal udah nggak punya kekuatan. Makanya Nabi berlemah lembut dengan mereka. Terus yang kedua, supaya lemah lembut ini berdampak pada kecenderungan mereka untuk masuk Islam. Supaya mereka mau masuk Islam. Makanya Nabi SAW membangun suasana-suasana yang baik antara Nabi dengan orang-orang musyrik Mekah yang kemudian masih musyrik saat itu. Sampai hanya mereka kan masuk Islam. Termasuk Sofwan bin Umayyah, teman-teman. Jadi ini kalau dalam bahasa fikih zakat itu mu'allaf ya. Mu'allaf itu kan tidak harus orang yang baru masuk Islam, Mbak ya. Tidak harus orang yang baru bersyahadat. Bahkan dalam penjelasan para ulama, mu'allaf itu adalah orang syirik, orang musyrik yang sudah punya kecenderungan Islam. Artinya dia mulai tertarik dengan Islam, dia mulai diskusi dengan Islam, padahal dia masih musyrik. Tapi sudah baik dengan orang Islam. Nah, dalam konteks pembagian zakat, orang-orang yang baru masuk Islam atau belum masuk Islam tapi sedang diprospek orang-orang ini untuk masuk Islam, itu tetap mendapatkan hak zakat. Mendapatkan hak zakat. Walaupun dia masih musyrik. Tapi hatinya sedang diprospek supaya menerima Islam. Makanya dibolehkan menerima zakat. Wallahu a'lam. Baik hadirin ikhwati rahimakumullah. Sofwan bin Umayyah nanya dulu, ini karena main ambil aja nih 100 baju besi nanti. Makanya kata Sofwan bin Umayyah, ini rampasan atau gimana wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Jadi gini Pak, kenapa Sofwan bin Umayyah kepikiran rampasan? Karena Nabi membebaskan kota Mekah. Ketika Nabi membebaskan kota Mekah, tidak ada harta rampasan. Karena Nabi bukan pemerangi. Nabi datang dengan cara damai. Jadi nggak ada rampasan di situ. Nah, ketika Sofwan bin Umayyah dipinjam 100 baju besi, dia nanya dulu, ini rampasan bukan? Karena biasanya kalau datang ke satu negeri dalam kurung membebaskan negeri tersebut, itu nanti identiknya dengan dengan rampasan atau dengan gonimah. Dan Nabi menjelaskan kepada Sofwan bin Umayyah, oh ini bukan, ini pinjaman yang diberi jaminan dan akan aku serahkan kembali kepada. Ada jaminannya. Dan kalau sudah deal, misalkan dengan jaminan tersebut, ya suatu saat akan saya balikin. Cuma memang tidak dijelaskan jaminannya apa ini. Apakah Mekah, tanah Mekah, atau apa, Allah alam. Tapi yang jelas ada jaminan yang Nabi berikan kepada Sofwan bin Umayyah dan akan dikembalikan dalam jangka dekat. Allah alam. Baik teman-teman semua yang Allah muliakan, akhirnya Sofwan bin Umayyah memberikan 100 baju besi. Maka berangkatlah Nabi SAW dengan para sahabat. Saat itu, teman-teman, jumlah para sahabat yang ikut dalam Futuh Mekah itu 10.000. Sebagaimana yang sudah disampaikan. Yang 10.000 ini ikut lagi dalam Perang Hunain. Yang 10.000 ini ikut lagi dalam Perang Hunain. Yang kedua, ada tambahan dari orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam. Ya kayak Abu Sufyan dan kawan-kawannya lah. Sekitar 2.000-an orang. Itulah yang disebut oleh Al-Qur'an yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi 2.000 orang. 10.000 tambah 2.000 total 12.000 orang. 12.000 orang. Termasuk ya Abu Sufyan di dalam. Ini saya dalam poin ini teman-teman. Jadi jumlah yang banyak ini, bahkan mungkin fantastis ya jumlahnya, itu mendapatkan komentar di antara mereka. Di antara mereka ada yang komentar, kata mereka, dengan jumlah banyak seperti ini, dengan jumlah yang banyak seperti ini, tentunya, kata orang-orang yang ikut dalam Perang Hunain yang 12.000 orang ini, di antara mereka ada yang ngomong, kalau dengan jumlah yang banyak seperti ini pasti bakal menang. Pasti bakal menang. Kenapa? Karena banyak jumlahnya. Orang dikit aja menang, gimana banyak? Hadirin ikhwati rahimakumullah, kesalahan pertama ada loss informasi. Loss informasi. Kesalahan kedua, ada mental-mental orang-orang yang ikut terlibat perang, tapi mentalnya mental anak-anak. Mentalnya mental orang-orang yang tidak punya keimanan. Kenapa? Karena orang yang punya iman akan yakin bahwa kemenangan itu dari Allah, bukan dari jumlahnya pasukan. Ini entah yang bilangnya itu orang Mekahnya atau siapanya, wallahu a'lam. Tapi yang jelas, hati orang-orang yang ikut terlibat dalam peperangan, di antara mereka punya pikiran seperti ini. Kalau banyak begini menang ini, pasti menang. Gitu. Dikit aja menang, apalagi banyak. Ini yang kemudian menjadi kecacatan dalam peristiwa Perang Hunain. Perang Hunain adalah perang yang di dalamnya ada perintah Allah, ada syariat Allah. Tidak boleh ketika orang kemudian melaksanakan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul, itu diiringi dengan rasa sombong. Itu tidak boleh. Sama sekali nggak ada tempat bagi orang-orang yang sombong. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala habatin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebesar zarrah kesombongan. Mustahil. Bisa masuk surga. Itu konteksnya surga. Tidak akan menang orang yang ada dalam hatinya kesombongan. Biasanya orang yang sombong ya biasanya kalah. Maka ketika kaum muslimin ada yang bilang, wah jumlah banyak nih, pasti menang. Itu bentuk kesombongan yang Allah tidak suka. Maka harus diuji dulu. Diberikan peringatan dulu, kaitannya dengan ucapan atau keyakinan sebagian kaum muslimin yang pasti menang kalau kemudian jumlahnya banyak. Wallahu a'lam. Baik hadirin khatiman rahimakumullah. Setelah ada dorongan ya berlaku sombong,
Ini masih iman. Jadi tadi informasi yang kedua ini masih urusan mental, masih urusan iman. Ada kasus baru. Belum selesai tadi ada yang ngomong begitu. Ada kasus baru. Di antara kasus barunya, orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam, itu mereka lihat ada pohon Zatu Anwat. Zatu Anwat ini, pohon ini, itu pohon yang tinggi, besar, menghijau, hijau, itu rindang. Dan orang-orang Mekah, waktu dulu ya, sebelum mereka masuk Islam tentunya, mereka biasa mengalungkan pedang ke pohon, kemudian menyembelih hewan kurban di dekat pohon atau di pohon atau di akar pohon. Kemudian tinggal seharian di tempat itu untuk beribadah. Ini biasanya orang-orang Mekah begitu. Dulu sebelum mereka tentunya masuk Islam. Kalau sudah Islam mereka nggak begitu. Ketika lihat Zatu Anwat, hati mereka kan masih labil lah, bahasa labil itu masih labil. Jadi belum utuh, belum lengkap lah, belum stabil, masih labil. Sampai akhirnya teman-teman, ketika melewati Zatu Anwat, maka orang-orang Quraisy yang masih labil, mereka bicara ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata mereka, wahai Rasulullah, buatkanlah untuk kami pohon Zatu Anwat seperti yang mereka miliki. Kalau kami sudah masuk Islam, Rasul, bisa nggak kami tetap punya pohon Zatu Anwat? Biar kami tetap melaksanakan tradisi budaya yang biasa kami lakukan. Ini bahasanya. Maka dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahu Akbar, demi zat di mana jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh kalian telah berkata seperti yang pernah dikatakan kaum Nabi Musa alaihi salam. Dalam surat Shad ayat ke-138, di situ dijelaskan bahwa Nabi Musa alaihi salam membawa Bani Israel, baru keluar dari Bani Israel, ini pernah saya sampaikan ya di pembahasan Nabi Musa, baru selesai terbebas daripada kejaran Fir'aun melewati laut Merah, itu orang-orang Bani Israel langsung punya keinginan ketika melihat ada orang nyembah pohon. Kata orang-orang Quraisy kan, kata orang-orang Bani Israel itu umatnya Nabi Musa, wahai Musa, ij'al lana alihah, buatkanlah bagi kami Tuhan-Tuhan seperti mereka punya Tuhan. Nah, ini kan sudah. Nah, ini orang-orang Quraisy juga terjebak dengan kata-kata yang sama. Jadi memang syirik itu selalu ada, Pak. Kecenderungan syirik itu selalu ada. Dan selalu besar. Kecenderungan syirik ya selalu ada dan selalu besar. Allah ada besar. Baik teman-teman semuanya Allah muliakan. Ketika sudah sampailah di sebuah lembah, namanya lembah Tihamah. Jadi ini ada tiga kesalahan nih. Satu, kesalahan informasi. Yang kedua, kesalahan mental yang masih terjebak dengan kesombongan. Dan yang ketiga, kesalahan dari sisi teologi lah atau keimanan, di mana mereka pengen kembali kepada kesyirikan. Walaupun sudah dibantah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin ikhwati rahimakumullah, sampai di lembah Tihamah. Sudah sampai di sana. Tapi kabilah Hawazin dan yang lainnya, Bani Nasr, Bani Hilal, dan yang lainnya, itu sudah lebih dulu stay di tempat-tempat yang tersembunyi, termasuk di bukit-bukit tinggi lembah Tihamah. Ini sudah ada, sudah siap. Gitu. Karena tadi salah informasi, jadi Abdullah bin Hadrat tidak menjelaskan di mana. Tidak menjelaskan pos-pos di mananya. Cuman menjelaskan jumlah dan gerakan saja. Padahal itu pos juga sangat penting, di mana stay-nya kan begitu. Nah, ternyata orang-orang Hawazin lebih dulu daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu yang datang lebih dulu lebih berhak untuk
Ustadznya ya yang ini ya. Ya dari Ustadznya Ri, jawabannya kontak. Kirain aneh. Kita tunggu ya Ustadz Daniel join lagi. Kita lagi coba dijawab nih Ri. Masih belum masuk kayaknya nih. Masih centang satu juga di WhatsApp. Halo Ustadz Daniel. Halo. Masih di mute Ustadz? Wifi-nya mati. Jadi ini pakai apa? HP ininya. Insyaallah. Mohon maaf, mohon maaf. Tadi sampai Kocar kacir ya. sampai duluan ya. Baik. Jadi ini teman-teman kaitannya dengan peperangan ya. Siapa yang makanya Nabi itu selalu lebih awal di dalam peperangan. Ini di antara keuntungan datang lebih awal. Nabi dalam perang Badar datang lebih awal. Perang Uhud datang lebih awal. Walaupun ada pelanggaran kan, karena minimal kan ketika datang lebih awal Nabi bisa menempatkan para pemanah di bukit rumah. Dan ini kan jadi tempat yang sangat strategis ya untuk melakukan pertahanan. Perang Badar juga bisa memilih sumur Badar. Kemahnya lebih dekat dengan sumur Badar. Itu kalau datang duluan. Jadi pentingnya datang duluan dalam konteks peperangan. Nah, perang Hunain, Nabi kecolongan gitu. Sudah orangnya minta, wah tenang menang, jumlahnya banyak, kok tenang aja bakal menang. Udah mentanya begitu, pengen musyrik juga itu. Tambah lagi lost informasi di mana orang-orang Hawazin dan yang lainnya ya. Kalau saya bilang Hawazin mungkin ada Nasrnya, Jusyamnya, Hilalnya juga. Itu datang duluan, kalah sama mereka secara durasi waktu, jarak tempuh atau kecepatan sampainya ke lokasi. Akhirnya Hawazin dengan posisi yang sudah sangat strategis melakukan serangan mendadak kepada kaum muslimin sampai kaum muslimin kocar-kacir. Hanya beberapa gelintir orang saja yang masih bertahan berada di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabiullah Muhammad ketika sahabat kocar-kacir jelas begitu, sampai Nabiullah Muhammad teriak, kata Nabiullah Muhammad, wahai manusia mendekatlah kepadaku.
Aku adalah Rasulullah. Aku adalah Muhammad bin Abdullah. Namun tidak ada satupun sahabat yang merespon. Nggak ada satupun. Ya kecuali orang-orang yang stay di sekitar Nabi. Yang nggak lari, Pak. Itu mereka dengar. Tapi yang lain yang sedang sibuk lari, itu mereka nggak dengar. Nah, disinilah para ulama kemudian memberikan penjelasan, Pak. Ada beberapa penjelasan dari kalangan para ulama. Yang pertama, dijelaskan bahwa ini karena suara Nabi tidak terdengar. Jadi saking kecilnya suara Nabi hampir nggak terdengar. Apalagi di tengah hiruk pikuknya saat itu ya, di mana mereka harus kabur, harus panik, ya, dorong-dorongan segala macam lah, karena dapat serangan mendadak gimana. Jadi karena suara Nabi tidak kencang atau tidak lantang, jadi tidak terdengar suara Nabi oleh mereka. Hipotesis yang kedua, bukan masalah suara Nabinya yang kecil atau besar. Ini karena saking gentingnya saat itu, suara yang bergemuruh sehingga suara Nabi tidak terdengar. Intinya banyak hipotesis yang bisa kemudian didapatkan ya. Tapi intinya bahwa para sahabat, mereka kocar-kacir, lari ketika diserang oleh orang-orang Hawazin dan lainnya. Hadirin ikhwatimah rahimakumullah. Tapi tidak semuanya kabur. Makanya ada kayak Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dari kalangan muhajirin itu enggak kabur. Stay bersama Nabi SAW. Al-Bait, ada Ali bin Abi Thalib, ya, sepupu sekaligus penantu. Dan Abbas bin Abdul Muthalib, paman. Abu Sufyan bin Haris, ini juga paman, ya, bukan Abu Sufyan bin Harb, ya, beda orang ini. Abu Sufyan bin Haris, pamannya Nabi. Kemudian bersama putranya Ja'far, namanya Ja'far bin Abu Sufyan. Kemudian Al-Fadl bin Abbas, gitu. Ini masih putranya Ibnu Abbas, namanya Al-Fadl. Kemudian Rabi'ah bin Haris, ya, anaknya Haris. Sama juga ini Abu Sufyan bin Haris, maaf, ini bukan paman ya, tapi sepupu karena anaknya Haris. Termasuk juga Rabi'ah bin Haris. Usamah bin Zaid, ini anaknya Zaid bin Harisah, bapaknya meninggal dalam perang Mu'tah, Usamahnya tentu masih hidup. Kemudian Aiman bin Ummu Aiman, ini nanti syahid dalam perang Hunain ini. Ummu Aiman itu kan ibu yang ngasuh, ibunya Aiman yang ngasuh Nabi SAW. Nah, punya anak Aiman. Hasil pernikahan antara Zaid juga sebelum menikah dengan Zaid, Ummu Aiman itu menikah dan punya anak namanya Aiman. Sebelum menikah dengan Zaid bin Harisah. Kalau Usamah kan putra dari Ummu Aiman. Baik teman-teman semua yang Allah muliakan, dari peristiwa ini kita bisa ambil pelajaran bahwa kekuatan kaum muslimin ketika mendapatkan serangan mendadak tanpa strategi yang tepat, tanpa strategi yang jitu, ya itu bisa babak belur. Terlepas itu Islam atau bukan Islam. Jadi nggak ada alasan kemudian harus menang Islam itu gara-gara apapun itu, sekalipun strateginya lemah, sekalipun datangnya belakangan, sekalipun tidak punya strategi jitu, itu pasti menang, enggak. Tetap kembali kepada ikhtiar manusiawinya. Makanya Nabi SAW memastikan ikhtiar manusia ini selalu ada dalam setiap aktivitas peperangan. Pastikan informasi lengkap, datangnya lebih awal, kemudian menempati posisi strategis, jangan sampai kemudian posisi strategis dikuasai oleh orang lain, dan tidak ada rasa sombong di dalamnya, tetap taat sama Allah dan Rasul-Nya, tidak ada ruang-ruang konflik dan syirik di dalamnya. Itu harus dijaga betul oleh Nabi SAW. Karena kalau itu tidak dijaga, ya kayak perang Hunain ini. Jadi nggak ada urusan dengan agamanya apa, maka tidak menutup kemungkinan teman-teman ada negara yang mayoritas Islam tetapi kemudian tidak punya kekuatan sama sekali. Padahal mayoritas Islam tapi tidak punya kekuatan. Kenapa? Karena tidak punya strategi yang sifatnya sangat logis, yang sifatnya betul-betul jitu. Ada. Siapapun negaranya, apapun, dimanapun. Dan ini trigger bagi kita semua bahwa tidak hanya sekedar cukup dengan agama Islamnya saja, tapi buat perangkat agar kita pantas dibenarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu poinnya. Kemudian ada kisah teman-teman, ada Jabalah bin Hambal
ketika kocar-kacir kaum muslimin itu, maka ketahuilah pada hari ini sihir telah kalah, ungkapan. Nah, ini hidayah itu kan datang kapan saja, di mana saja. Kita tidak tahu hidayah itu akan datang kapan dan di mana. Maka tidak boleh ada penghakiman. Saya ulang, tidak boleh ada penghakiman kepada siapapun yang sedang berproses untuk jadi orang baik. Atau sedang diprospek untuk jadi orang baik. Maka jangan ada penghakiman. Sofwan bin Umayyah ini tadi saya sampaikan di awal, itu sedang diprospek oleh Nabi, sedang diprospek oleh kaum muslimin agar Sofwan bin Umayyah masuk Islam. Sedang diprospek. Ketika terlibat dalam peperangan, karena dia meminjamkan 100 baju besi kepada kaum muslimin, ada ungkapan yang menyinggung perasaan kaum muslimin atau Nabi lah secara umum. Maka kata yang mengkritik atau yang menyakiti, namanya Jabalah bin Hambal, ketahuilah pada hari ini sihir telah kalah. Yang jawab bukan Nabi, yang jawab justru Sofwan bin Umayyah. Kata Sofwan bin Umayyah, diamlah kamu. Semoga Allah memecahkan gigimu. Demi Allah, jika aku dipimpin seseorang dari Quraisy, itu lebih aku sukai ketimbang dipimpin seseorang yang berasal dari kabilah Hawazin. Terlepas apa yang menjadi motif Sofwan bin Umayyah mengucapkan kalimat ini. Apakah karena ketersinggungan kaum muslimin atau ketersinggungan Quraisy-nya, fanatisme kesukuannya. Terlepas dari itu, bahwa Sofwan bin Umayyah memiliki keterbukaan dan kesiapan untuk bisa memeluk agama Islam. Akhirnya kan nanti begitu. Allahu a'lam. Baik, hadirin ikhwati rahimakumullah. Di sini juga ada kisah tentang orang-orang yang ingin membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ada Syaibah bin Utsman bin Abu Talha dari Bani Abduddar. Itu ingin membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai diincar. Kenapa pengen membunuh Nabi? Karena bapaknya Syaibah ini mati dalam perang Uhud. Sehingga dendam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sudah ketemu Nabi Muhammad, sudah mengitari Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba sesuatu datang menutup hatiku, membuat aku sama sekali tidak berdaya. Jadi tidak memiliki kekuatan apa-apa. Itu sudah diincar, sudah mengitari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tiba-tiba tidak berdaya. Ini penjagaan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi penjagaan Allah itu keniscayaan. Tidak mungkin Allah tidak jaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, teman-teman, Abbas bin Abdul Muttalib ketika lihat orang-orang sedang lari kocar-kacir gitu, terus Nabi diincar bin Utsman bin Abi Talha, walaupun akhirnya tidak jadi, berteriak panggil mereka semua. Maka Abbas bin Abdul Muttalib kemudian teriak, wahai sekalian orang-orang Ansor, wahai seluruh orang-orang pemilik Samurah. Maka yang disebut oleh Abbas bin Abdul Muttalib, mereka semuanya sepakat, mereka semuanya mengucapkan labbaik, labbaik. Kami memenuhi panggilanmu, kami penuhi panggilanmu. Hadirin khatimah rahimakumullah. Kenapa ketika Abbas yang berteriak terdengar? Alasan para ulama, karena suara Abbas bin Abdul Muttalib itu suaranya lantang kenceng. Makanya ini jadi hipotesa tadi di awal, bahwa kenapa Nabi tidak terdengar? Karena suaranya kecil. Kenapa suara Abbas terdengar? Karena suara Abbas kenceng. Sehingga tidak terhalangi oleh hiruk pikuknya peperangan. Jadi hiruk pikuk peperangan nggak ngaruh bagi Abbas, karena suaranya sangat poin yang diambil oleh para ulama. Bukan sahabat tidak mendengarkan Nabi dan lebih mendengarkan Abbas, bukan. Justru sahabat tetap mendengarkan Nabi, hanya saja suara Nabi tidak terdengar, suara Abbas lebih terdengar. Itu aja poinnya, Pak. Di tengah kondisi yang lagi genting gitu. Makanya ketika genting memang harus ada suara yang lebih besar, yang itu bisa mengembalikan konsentrasi. Maka singkat cerita, kekuatan kembali, walaupun tidak signifikan ya. Karena yang kabur jauh lebih banyak. Setidaknya kekuatan sudah mulai kembali. Itu ada sekitar 100-an orang terkumpul.
dari total 12.000 itu 100-an orang yang berkumpul di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan merekalah yang kemudian melawan Bani Hawazin yang bersembunyi di balik-balik bukit lembah Hunain. Hadirin ikhwati rahimakumullah, panggilan demi panggilan diucapkan oleh Abbas bin Abdul Muthalib. Di antaranya, hai orang-orang Ansor, dipanggil lagi. Orang-orang Khazraj dipanggil lagi. Semuanya dipanggil oleh Abbas bin Abdul Muthalib. Termasuk juga di dalamnya ada yang 100 orang ini, di dalamnya ada perempuan namanya Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini jadi anaknya Ummu Sulaim, tapi bukan dari Abu Thalhah, tapi dari Malik ya, dari Malik. Jadi Anas bin Malik ini anaknya Malik, bukan anaknya Abu Thalhah, tapi ibunya Ummu Sulaim, tetap Ummu Sulaim. Jadi Ummu Sulaim hadir dalam peperangan, bahkan disebutkan bahwa pisau khusus untuk membunuh siapapun yang mendekati Ummu Sulaim. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, saya ingin sedikit poin aja lah ya tentang emansipasi. Jadi dalam Islam itu tidak dilarang perempuan ingin berperang. Silakan saja berperang, selama memang memiliki kualifikasi. Maka kita akan ketemu banyak sejarah ya di dalam sejarah Islam di mana perempuan tetap terlibat dalam peperangan, entah itu sebagai pemegang pedang, menghunuskan pedang, membunuh musuh, atau sebagai tim medis, atau sebagai tim logistik. Pasti ada perempuan yang terlibat. Ada terlibat. Walaupun jumlahnya memang tidak sebanyak pasukan Muslim yang laki-laki, gitu. Tapi tetap ada peran perempuan. Di sini kita kemudian akan belajar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menghormati perempuan dan tidak membuat gerak langkah perempuan sempit, bahkan diberikan keleluasaan. Namanya kesehatan, mengobati orang sakit pasti akan berbenturan dengan fikih bernama sentuhan. Artinya kan harus menyentuh orang yang sakit. Ketika perempuan dilibatkan sebagai tenaga kesehatan atau logistik begitu dan lain sebagainya. Jadi Islam tidak pernah melarang perempuan untuk kreatif, tidak pernah melarang perempuan untuk lebih meningkatkan kemampuannya, skillnya. Yang perlu difahami adalah jangan sampai kreativitas, eksekutifnya, aktivitas itu kemudian menghalangi kewajiban yang sebenarnya, yakni ngurus rumah tangga. Jangan sampai lupa itu poin dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebagai penutup, saya rasa teman-teman ini tentang salab ya. Salab itu harta yang dimiliki oleh orang yang dibunuh. Misalkan Muslim bunuh kafir. Nah, harta yang dimiliki oleh orang kafir ini, yang dia bawa itu jadi milik yang bunuh. Makanya Nabi sampaikan dalam sebuah hadisnya, kata Nabi, setelah perang berakhir ya, siapa yang telah membunuh salah seorang korban, maka ia berhak atas salabnya, atas kekayaan korban itu. Nah, ini ada cerita teman-teman. Jadi ada orang Ansor membunuh orang kafir. Orang Ansor bunuh orang kafir. Semua diambil salabnya ini, terhalang oleh pasukan, sehingga akhirnya beliau nggak dapat apa-apalah. Imamnya tahu di mana, salab itu di mana, dianya pun tahu di mana. Tapi dia lihat dari kejauhan, ada orang Mekah, maksudnya orang muhajirin. Orang Mekah yang masuk Islam, orang Mekah ini mengambil salab tersebut, tapi Mekahnya Muslim ya, dia orang Mekah Muslim mengambil salab tersebut. Nah, ketika hadis ini disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, si orang Ansor ini cerita, Rasul, saya ini pernah bunuh orang dan saya belum ambil salabnya, dan setahu saya salab itu diambil sama orang Mekah. Orang Muslim tapi dasar dari Mekah. Maka dikonfirmasi oleh orang Mekahnya, oh ya betul, saya ngambil salab orang yang ente bunuh, gitu kata si orang Mekah ini. Maka orang Mekah ini menggunakan kedekatan emosional sesama orang Mekah kepada Nabi. Kata orang Mekah ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mintakanlah untukku agar ia merelakannya untukku. Maksudnya, nah, si orang Mekah ini minta ke Nabi, wahai Rasul, tolong mintakanlah untukku supaya dia, si pembunuh aslinya, yang berhak atas salab itu, merelakannya untukku. Dijawabkan oleh Abu Bakar. Nah, belum dijawab oleh Nabi SAW, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, kata sahabat Abu Bakar, tidak, Allah tidak meridhoi hal ini. Tidak, Allah tidak meridhoi hal ini. Baik teman-teman semuanya Allah muliakan.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah aturan bahwa siapa yang punya hak atas salab, ya dia yang membunuh. Yang bukan membunuhnya atau bukan pembunuhnya, dia tidak berhak mendapatkan salab. Dan itu sudah menjadi nilai keadilan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Nabi orang Mekah, Nabi bukan orang yang suka nepotisme. Saya dulu barangkali wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz Daniel atas paparannya. Karena waktu sudah jam 9 lewat, mungkin satu pertanyaan kepada teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada, saya aja Ustadz. Tadi di awal kan ada statement kalau ini adalah cikal bakal Khawarij dari perang. Betul. Nah ini belum ada di paparannya, apakah masih menunggu episode selanjutnya atau udah ada tapi saya nggak nangkep Ustaz? Belum, memang belum. Belum ya? Jadi nanti pas pembagian ghanimah, Pak. Oke, ya. Nah, setelah Hunain kan selesai Hunain, Taif sudah selesai. Jadi perang Hawazin itu kan ada Bani Sakib ya, ada kabilah Taif, kan ada kabilah Hawazin, kabilah Taif, Sakib maksudnya, kabilah Jusham, kabilah Hilal, Sa'ad bin Bakar. Nah, kabilah-kabilah ini selesai di Hawazin, tapi ada satu yang belum selesai, yakni kabilah Taif. Nabi menyelesaikan dulu kabilah Taif. Nah, setelah selesai semua, baru ada pembagian ghanimah. Nah, dalam pembagian ghanimah ini ada tokoh namanya Dzulkhuwaisirah. Nah, ini yang kemudian nanti ada dialog, yang akhirnya kata Nabi, orang ini nanti jadi cikal bakal orang-orang yang ciri-cirinya kayak Khawarij. Jadi Nabi nggak bilang Khawarij saat itu, karena istilah Khawarij kan nanti di zaman Ali bin Abi Thalib. Cuman ciri-ciri yang Nabi sebutkan sama persis dengan ciri-ciri Khawarij. Oh, jadi emang belum, mungkin depan atau minggu depan insya Allah kita bahas siapa dan seperti apa Khawarij di zaman Nabi, dan mata rantai di zaman Nabi sampai ke mata rantai di zaman Utsman bin Affan. Kan nanti mereka eksisnya di zaman Utsman. Di zaman Nabi tidak eksis. Udah kemana-mana itu Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib itu barangkali insya Allah. Baik, makasih Ustaz Daniel Barka. Sebenarnya ada satu pertanyaan lagi, tapi minggu depan aja. Sangat siap minggu depan insya Allah. Baik, terima kasih sekali lagi pada Ustadz Daniel. Kita tutup materi hari ini, kajian hari ini dengan alhamdulillah, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah semuanya, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Duluan. Terima kasih banyak Ustaz. Sami.